Saya melihat bahwa potensi Pilpres 2024 ini bisa satu putaran karena pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai hasil survei di angka 42-43% meskipun masih 1 minggu masa kampanye. Saya melihat bahwa tren Prabowo Gibran unggul ini sangat menjauh dan melebar dibanding pasangan calon lain. Ketika tren ini terus meningkat, Prabowo Gibran sangat berpotensi untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 di 14 Februari nanti. Pilpres 2024 berpotensi terjadi satu putaran jika mengacu hasil survei elektabilitas terbaru dua lembaga survei, Republika dan juga Political Research Station atau PWS. Berdasarkan survei elektabilitas terbaru yang dipublikasikan Republika pada pekan pertama Desember 2023 dan PWS pada pekan kedua November 2023, ada pasangan capres dan cawapres yang mencapai suara lebih dari 50%. Hasil survei elektabilitas pasangan capres dan cawapres yang dilakukan Republika dan PWS berbeda dari 6 lembaga survei lainnya. Survei dari Republika memotret suara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tergerus. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menguat. Sebelumnya, beberapa survei juga menempatkan pasangan Prabowo Gibran di posisi teratas, meski elektabilitasnya belum mencapai 50%. Hanya saja hasil akhir pertarungan 3 pasangan capres dan cawapres akan ditentukan pada hasil perhitungan suara Pilpres 2024 pada Februari mendatang. Berikut rangkuman hasil survei elektabilitas capres dan cawapres terbaru pada November dan awal Desember 2023. Pertama, hasil survei Republika. Hasil survei Republika pada Jumat 1 Desember 2023 menyebut pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul telak dengan 50,2%. Sementara itu, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di posisi kedua dengan 23,4%. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi ketiga dengan 17,9%. Sementara itu, 8,5% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Direktur Eksekutif Republika Rudi Hartono mengungkapkan dengan temuan ini ada kemungkinan Prabowo Gibran tidak memerlukan 2 putaran untuk memenangi Pilpres 2024. Kedua, Survey and Polling Indonesia atau SPIN. SPIN merilis hasil survei pada Selasa 28 November 2023. Survei ini digelar pada 1 hingga 10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Hasil survei SPN menunjukkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengungguli Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan juga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Prabowo dan Gibran berada di pucuk dengan 43%, sementara Ganjar dan Mahfud dan Anies Muhaimin selisihnya tidak jauh beda. Prabowo Gibran 43%, Ganjar Mahfud 26,1%, Anies Muhaimin 22,7%. Ketiga, Lembaga Survei Nasional atau LSN. Survei LSN dilakukan pada 5 hingga 12 November 2023. Hasilnya, Prabowo dan Gibran unggul, sementara Ganjar dan Mahfud dan Anies dan Muhaimin terpaut tipis. Hasilnya, Prabowo Gibran unggul, sementara Ganjar dan Mahfud dan Anies dan Muhaimin terpaut tipis. Prabowo Gibran 42,1%. Ganjar Mahfud 28,8%.
Anies dan Caimin 25,2%. Tidak memilih ada 3,9%. LSN juga membuat simulasi skema head-to-head jika terjadi putaran kedua di Pilpres 2024. Prabowo dan Gibran unggul cukup signifikan jika head-to-head dengan Ganjar dan Mahfud. Prabowo memperoleh angka 53,6%, sementara Ganjar dan Mahfud 37,3%. Bila berhadapan dengan Anies dan Caimin di putaran kedua, elektabilitas Prabowo dan Gibran mencapai 58,8%. Anies dan Caimin memperoleh elektabilitas 32,4%. Menurut saya agak sulit memenangkan Pilpres satu putaran. Bahkan klaim itu terlalu sembrono karena dua alasan. Untuk memenangkan Pilpres satu putaran, seorang kandidat harus meraih sekurang-kurangnya 50% suara nasional dengan sebaran meraih 20% dari setengah jumlah provinsi Indonesia. Artinya dia harus memenangkan suara 20% di sekurang-kurangnya 20 provinsi di Indonesia. Mengapa saya bilang klaim itu terlalu sembrono? Karena dua alasan. Pertama, sampai hari ke-9 kampanye, belum ada satupun kandidat yang bisa menancapkan pengaruhnya, program-programnya, tawaran-tawaran kebijakannya yang meyakinkan pemilih dan membuatnya superior dibanding kandidat yang lain. Dan yang kedua, kemunculan kandidat ketiganya belum keluar dari basis-basis pendukungnya. Jadi sampai hari ke-9 kampanye, kandidat itu masih jago kandang, belum diterima secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Yang keempat, Ide Cipta Research dan Consulting atau ICRC. Survei ICRC diambil pada 12 hingga 16 November 2023 terhadap 1.230 responden. Hasil survei ICRC, Prabowo Gibran masih kokoh meraih elektabilitas teratas dibanding Ganjar, Mahfud, dan Anies dan Caimin. Prabowo dan Gibran 37,3%, Ganjar dan Mahfud 33,5%, Anies dan Caimin 24,1%. Sebagai informasi, ICRC merupakan lembaga survei yang terdaftar di Asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepsi. Kelima, ada survei Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI. LPI melakukan survei pada 9 sampai 13 November 2023. Ganjar dan Mahfud 38,75%, Prabowo dan Gibran 34,25%, Anies dan Muhaimin 24,00%. Survei ini dilakukan LPI secara khusus untuk memotret elektabilitas pasangan capres dan cawapres setelah putusan MK. Survei ini diikuti 1.300 responden dengan margin of error sebesar 2,83%. Keenam, survei LSI Denny JA. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA menyebut pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan juga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Survei ini diambil pada 6 hingga 13 November 2023 dengan 1.200 responden. Prabowo dan Gibran 40,3%. Ganjar dan Mahfud 28,6%. Anies dan Muhaimin 20,3%, belum memilih 10,8%. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error 2,9%. Ketujuh, survei IPO. Survei Indonesian Political Opinions atau IPO diambil pada 10 hingga 17 November 2023. Prabowo Subianto 37,5%. Anies Baswedan 32,7%. Ganjar Pranowo 28,3%. Urutan elektabilitas tetap sama saat capres disandingkan dengan cawapresnya. Prabowo dan Gibran berada di posisi pertama dengan 36,2%. Anies dan Muhaimin berada di posisi kedua dengan 34,1%. Ganjar dan Mahfud berada di posisi ketiga dengan 27,1%. Survei ini diikuti 1.400 responden dengan margin of error 2,50%. Kedelapan, ada PWS.
Hasil survei Lembaga Survei Political Weather Station atau PWS menunjukkan elektabilitas Prabowo dan Gibran berada di posisi teratas, mengalahkan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Survei PWS tersebut dilakukan pada 1 hingga 8 November 2023 dengan melibatkan 1.220 responden. Berikut selengkapnya hasil survei PWS yang dirilis pada Jumat 10 November 2023. Prabowo dan Gibran 52,1%. Ganjar dan Mahfud 41,5%. Anies dan Caimin 22,4%. Sementara itu, yang menjawab tidak tahu ada sebanyak 3,1%. Menggunakan metode multi-stage random sampling dan margin of error sekitar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Potensi satu putaran juga. Kalau kita bicara satu putaran, yang paling berpeluang tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Dengan kata kunci mereka tidak melakukan ada semacam blunder politik yang terreplikasi berulang-ulang lalu meledak.